Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak solidaritas yang muncul di tengah masyarakat kita saat-saat ini, persis ketika sama-sama susah. Dan selalu begitu, ketika sama-sama susah dan menderita, solidaritas justru tumbuh subur. Baru saja saya teleponan dengan seseorang yang sedang di apotek untuk mencari tabung oksigen. Dia cerita untuk berjaga-jaga. Kemarin sudah mendapatkan 2 tabung untuk berjaga-jaga bagi keluarganya. Tetapi begitu mendengar ada orang lain yang membutuhkan, yang untuk berjaga-jaga itu dibagikan, dan dia tidak mempunyai lagi. Dan ketika ke apotek hari ini, tidak ada di situ tabung oksigen untuk dirinya atau untuk keluarganya. Dan fine saja. Sementara sekarang ini banyak orang sungguh diantaranya menjadi serakah untuk berebut demi pengamanan dirinya, menyimpan segala obat, segala vitamin banyak, sampai yang sangat membutuhkan tidak komandan. Tetapi ada gerakan-gerakan dari pribadi yang sungguh-sungguh care pada penderitaan orang lain. Puji Tuhan. Ada juga begini, kalau Anda punya pengalaman merawat orang sakit di sekitar rumah sakit, ketika Anda selesai mendampingi saudara Anda, entah ibu, entah pasangan hidup, entah anak, dari suatu sakit yang berat dengan obat-obat yang sangat mahal, dan kemudian ternyata siapa yang Anda dampingi itu sembuh, apa yang kemudian Anda lakukan? Anda menitipkan obat-obat yang belum terpakai, yang nilainya sangat mahal, bisa jutaan ini, pada seorang perawat atau pada dokter yang ada di situ. In case, supaya kalau ada orang yang mengalami sakit yang sama, obat ini bisa menjadi berkat bagi yang sedang sakit. Tidak usah membeli terlalu banyak karena sudah ada. Dan itu banyak yang melakukan itu. Kursi roda ketika sudah sembuh disimpan baik-baik, sehingga ketika bahkan mendengar melalui gedok tular WA, mereka mau untuk mengirimkannya walaupun pada orang yang tidak mengenalnya. Luar biasa ya gerakan-gerakan yang seperti ini, dan itu terjadi justru pada masa-masa pandemi seperti ini. Dan tidak terhitung orang yang berani untuk share bahwa aku sudah sembuh dari COVID karena aku melakukan ABCD dan aku masih mempunyai ini. Siapa yang membutuhkan? Wah, luar biasa ya. Nah, saudara-saudara, setiap pribadi rupa-rupanya memang dikaruniai roh Allah. Setiap pribadi dikaruniai roh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu persis yang diceritakan dalam bacaan pertama dan dalam Injil. Dan gerakan-gerakan roh ini tidak dikungkung oleh batas-batas struktur. Maka poin yang kedua yang ingin saya katakan, hei Anda yang terlibat dalam struktur, kita semua, apapun itu, entah gereja, entah keuskupan, entah paroki, entah wilayah, entah lingkungan, atau organisasi apapun, jangan pernah merasa bahwa kita adalah yang terpenting dan kita satu-satunya saluran rahmat Allah yang terus bekerja. Karena ada banyak saluran Allah di luar yang kita kelola, dan itu sungguh-sungguh memberkati. Dan Amos mengalami itu. Amos sakit hati loh ya. Amos sakit hati ketika dia merasa diutus oleh Allah untuk mewartakan, ya kan? Tetapi dia tidak terhitung dalam struktur kerajaan tentang kenabian. Maka lalu dianggap menjadi nabi palsu oleh otoritas. Luar biasa ya. Ternyata sejak dulu ada model-model begini. Lihatlah. Pada suatu ketika berkatalah Amasya. Siapa
imam di Betel ini imamnya yang direstui pemerintah dalam struktur kepada Amos, "Hai Nabi, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Menyakitkan, dikira golek duit redadi nabi. Carilah makananmu di sana. Loh, aku ki ora soal duit gitu kan? Nabi Amos, bayangkanlah Anda aktivis di gereja lalu dicurigai bahwa ada interese di dalamnya. Pantesan dia aktif ngono kita lesok. Sakit loh ya. Sakit. Nah, ini Amos lihatlah. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Ora ento mergo Amos kuwi ora termasuk dalam struktur rencana kerja program penganggaran kerajaan. Luar biasa ya. Bandingkan dengan organisasi kita, entah kemanusiaan, entah pemerintahan, entah rohani juga gereja. Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Aku ki yo sapa to aku ki? Aku ki dudu nabi, nek nabi kan panjenengan kuwi kabeh, wong-wong sing top. Aku ki mung kautus Gusti tinimbalan kon martakake. Nek diteruske, ning kowe ora duwe sertifikat." Waduh. Jadi nabi wae kudu duwe sertifikat. Maka harus diralat. Kalau ada orang yang karena karismanya kemudian menarik orang untuk mengikuti jejaknya menjadi penderek dalam Gusti. Ketika laporan ke suatu institusi entah paroki, ngomong, "Sapa gurune?" "Kula Pak Romo." "Loh, jenengan kan sanes katekis." "Sanes niki do pengen dadi Katolik pun kula ulang." "Loh, kowe ngerti carane mulang?" "Nggih mboten ngertos, niki do manut niku do pengen dadi penderek dalem niku pripun?" "Ya ora, kudu diralat, kudu melu ulangan agama ning katekis sing resmi." Loh. Lihat bahaya yang seperti itu. Katanya kita itu organisme dan bukan pertama-tama organisasi. Itulah gereja, organisme yang hidup, yang ramai, yang semua orang boleh terlibat, tetapi perlu ditata dengan cara organisatorik, tetapi tidak mati sebagai organisasi. Ini sangat penting. Lihatlah Amos. "Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah kepada umatku Israel." Maka kita diajak saudara-saudara sebagai bagian dari organisasi dan organisme gereja untuk terus melihat dan mengapresiasi dan menghargai gerakan-gerakan roh di antara kita yang seringkali tidak sesuai dengan program kerja atau organisasi, tetapi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah paham yang saya maksud? Yang saya maksud misalnya begini. Seseorang adalah kepala bidang paguyuban misalnya. Yang terdaftar di paguyuban adalah terus disebut ya, Persekutuan Doa WKRI, terus kelompok doa TC dan seterusnya. Kok ada tumbuh kelompok lain, kelompok doa, dan itu banyak direspon oleh umat, dan kemudian dia merasa tersinggung, kok orang lapor ke aku, kuih liar. Kok iso? Gak boleh loh ya. Lihat, kita ada dalam kecenderungan seperti itu saudara-saudara. Dan Amos, kasihan loh Amos yang dengan jujur hanya peternak ning tinimbalan Gusti dan jadi pawarto, dan kemudian dibully. Oh, kasihan. Nah, terus kemudian lihat Injil suci mengatakan apa? Injil suci menceritakan tentang para murid yang dipanggil. Saya ingin membacakan kalimat terakhir. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Siapa ini? Ini bukan orang yang pertama-tama punya otoritas, tetapi setiap timbalan, setiap orang yang mengimani Tuhan dititipi kepercayaan Tuhan seperti
pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, mewartakan. Dan mereka mengusir banyak setan rasa golek romo sing sekti nek mung arep nyembayang wong kesurupan. Kita semua dengan kepercayaan teguh bisa. Apa romo? Salam Maria. Kalau saya apa? Bapak kami. Dengan kesungguhan hati. Iso wong awake dhewe iki diberi karunia oleh Gusti Allah. Tahu ya, kalau setiap orang menyadari dan mengaktualkan potensi yang diberikan Tuhan, betapa dahsyat kekuatan setiap pribadi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan mengolah banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ayo, kita dipanggil untuk saling menyembuhkan sebagaimana sekarang sudah terjadi dalam masa corona ini, untuk saling memberi kekuatan, saling mensupport, saling membagikan apa yang dia punya untuk kesembuhan bersama. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup khotbah ini dengan satu bacaan yang menjadi otokritik bagi kita semua yang seringkali nyaman dengan sistem, nyaman dengan prosedur, nanti terjebak tidak melakukan banyak hal. Dan ini ditulis oleh Bapak Suci Fransiskus. Saya membacakan menutup. Maka marilah kita bergerak keluar. Marilah kita bergerak keluar, menawarkan pada setiap orang hidup Yesus Kristus. Jadi hidup Yesus yang ditawarkan, bukan organisasi atau kenyamanan kita. Di sini saya mengulangi bagi seluruh gereja. Ini otokritik karena Bapak Suci itu juga bagian dari gereja. Apa yang sering saya katakan kepada para imam dan umat awam di Buenos Aires, Argentina. Beliau mengatakan, saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka, dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan, daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Apa sebenarnya yang dikritik? Yang dikritik adalah struktur yang beku, yang kemudian menjadi tidak manusiawi. Ya, harus tanda tangan ini, tanda tangan kuwi nang kono urung mesti entuk duwite. Kamu kok sumbangan ora akeh. Nah, itu juga dikritik. Daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Saya tidak menginginkan gereja yang berambisi menjadi pusat dan berakhir dengan terperangkap dalam jerat obsesi dan prosedur. Dalam ini, kalau ada sesuatu yang harus dan pantas menyusahkan kita dan mengusik nurani kita, kalau ada sesuatu yang pantas mengusik nurani, hal itu adalah kenyataan bahwa banyak saudara-saudara kita hidup tanpa kekuatan, terang dan penghiburan yang lahir dari persahabatan dengan Yesus Kristus, tanpa komunitas iman yang mendukung mereka, tanpa makna dan tujuan hidup. Itu kalau kita mau berusaha adalah banyak orang yang tersingkirkan, dibully dan tidak punya penghiburan. Lebih daripada perasaan takut tersesat, saya berharap bahwa kita akan digerakkan oleh perasaan takut tetap tertutup dalam struktur-struktur yang memberikan kita rasa aman palsu, dalam peraturan-peraturan yang menjadikan kita hakim-hakim yang kejam. Kita punya peraturan, prosedur rapi, tetapi sekaligus itu struktur penghakiman bagi orang lain. Agak susah ya dipahami, tetapi lihatlah, kita nangkap sesuatu yang dimaksud Bapak Suci. Menjadikan kita hakim-hakim kejam dalam kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita merasa aman. Sementara di luar pintu kita, orang-orang sedang kelaparan. Dan Yesus tak lelah-lelahnya bersabda kepada kita yang nyaman itu, kamu harus memberi mereka makan. Ayo,
bergerak menjadi Amos dan para murid Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.